Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna surat Al-Mu'min nomor surat 40 atau surat Ghafir ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Inna sa'ata sesungguhnya kiamat iku la'atiyatun niscaya akan datang, akan terjadi, la raiba yang tidak ada keraguan-raguan, fiha di dalam kiamat. Maksudnya ya terjadinya kiamat tidak diragu-ragukan lagi. Berarti apa? Pasti terjadi. Jadi inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, atau ya niscaya akan terjadi, yang tidak diragu-ragukan lagi kedatangannya atau terjadinya. Adapun pastinya kapan, ya semuanya nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Itu. Jadi yang tahu hanya Allah. Walakin aktsarun nasi, dan akan tetapi kebanyakan manusia atau ya akan tetapi mayoritas manusia iku la yu'minun, tidak iman mereka. Tapi kebanyakan manusia itu tidak percaya, nggak iman kalau akan terjadi kiamat. Itu. Jadi mayoritas manusia itu kenyataannya tidak percaya terhadap terjadinya kiamat. Waqala, dan berkata sapa rabbukum, Tuhan kamu sekalian, Allah maksudnya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu sekalian, ni padaku Allah, berdoalah padaku Allah, astajib, maka akan mengabulkan aku Allah, maka akan mengabulkan aku Allah lakum, pada kamu sekalian. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku Allah akan mengabulkan doa kalian. Nah, ini adalah janji dari Allah. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, mau minta kepada Allah, mau memohon kepada Allah, nah itu, kita nggak usah khawatir. Karena apa? Allah pasti mengabulkan. Karena ini adalah janji Allah. Ud'uni astajib lakum, aku Allah akan mengabulkan kalian. Itu. Inaladina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna, yang sama sombong mereka, an ibadati, ibadah kepadaku Allah. Ibadah kepadaku Allah maksudnya ya tidak mau berdoa kepada Allah. Nah, itulah. Doa dikatakan ibadah karena ya malah doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Nah, itu. Jadi sombong ibadah kepadaku Allah, berarti maksudnya apa? Gak mau berdoa, merasa pol sendiri. Buat apa minta kepada Allah? Nah, itulah. Karena perasaannya sudah memiliki semuanya, merasa pol sendiri. Nah, berarti kan sombong itu, gak mau berdoa kepada Allah. Sayadakhuluna, akan masuk mereka, janama, ke neraka jahanam, dahirina, dengan keadaan orang-orang yang hina. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku Allah. Jadi orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku Allah, maka mereka akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, kalau di dunianya dia nggak mau berdoa, merasa pol sendiri, merasa mampu, merasa cukup, buat apa berdoa kepada Allah? Nanti di neraka jahanam atau di akhirat nanti malah dibalik oleh Allah. Nah, itulah. Di dunia merasa pol sendiri,
nanti di akhirat atau di neraka jahanam akan dijadikan orang yang hina. Orang hina. Nah, itu karena dia nggak mau berdoa kepada Allah. Ya, itu. Kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, ya, itu. Seberapa kuat sih sebenarnya dibandingkan kekuatan dari Allah atau kemampuan dari Allah, kekuasaan Allah. Nah, itu. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, itu. Jangan sampai menganggap diri kita pol sendiri. Akhirnya tidak mau memohon kepada Allah, nggak mau berdoa kepada Allah. Nah, itu. Jadi bagaimanapun keadaan kita pertama sekalian, ya, dibandingkan dengan kekuasaan Allah, kita nggak ada apa-apanya. Apalagi kita, nah, itu sebagai manusia, orang yang lemah, masih banyak membutuhkan Allah, masih banyak memerlukan Allah. Maka sudah seharusnya lah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Dari banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki, siapa lagi yang kita harapkan kecuali ya pertolongan dari Allah. Makanya ya supaya selalu berdoa kepada Allah, atau memohon kepada Allah. Allahu Allah iku alladzi dzat, iku alladzi dzat, ja'ala yang telah menjadikan siapa zat, ja'ala yang telah menjadikan siapa zat, lakum bagi kamu sekalian, al-laila pada malam, al-laila pada malam, tujuannya litaskunu supaya bertempat kamu sekalian, supaya bertempat kamu sekalian fihi di dalam malam, yaitu untuk istirahat. Nah, itu. Jadi Allah itu adalah zat yang telah menjadikan malam. Allah itu adalah zat yang telah menjadikan malam, nah, itu. Supaya untuk istirahat kalian. Nah, itu. Atau supaya kalian istirahat di dalam malam itu. Maksudnya ya, supaya untuk istirahat kalian. Nah, itu. Jadi dengan Allah menciptakan malam itu tujuannya supaya kalian itu bisa berhenti dari beraktivitas, bisa beristirahat dari aktivitas. Ya, itu. Jadi memang Allah membuat sedemikian rupa itu, ya ini untuk kepentingan kita juga sebagai manusia. Ini adalah kekuatan manusia terbatas. Ini adalah umpama diforsir untuk bekerja terus, ya nggak kuat namanya manusia. Nah, Allah menciptakan malam untuk ya itulah istirahat, nah, dari segala aktivitas-aktivitas. Wa naharo, dan Allah menjadikan an-naharo pada siang mubsiron, karena menerangi, atau ya mubsiron dengan menerangi. Dan juga Allah itu zat yang telah menjadikan siang. Allah itu adalah zat yang telah menjadikan siang, nah, karena menerangi untuk kalian. Nah, itu. Jadi dengan adanya siang ya untuk ya menerangi kalian sehingga bisa bekerja, sehingga bisa beraktivitas. Inallah, sungguhnya Allah iku ladzu fadlin, niscaya zat yang memiliki kefadolan, niscaya zat yang memiliki kefadolan atau ya keutamaan, ala nasi, atas manusia, ala nasi, atas manusia, walakin aktsarun nasi, dan akan tetapi kebanyakan manusia, atau ya mayoritas manusia, iku la yashkurun, tidak bersyukur mereka. Sesungguhnya Allah itu niscaya zat yang memiliki kefadolan, niscaya Allah itu zat yang memiliki kefadolan, alan nas, mengalahkan manusia, alanas mengalahkan manusia. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur, Zalikum, demikian itu, iku Allah. Jadi demikian itu yang menciptakan, iku Allah, Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itu. Jadi yang menciptakan semuanya itu adalah
ya Allah Tuhan kalian, yaitu yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan apa saja. Itulah Allah Tuhan kalian. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha, tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah ilah kecuali huwa Allah. Jadi Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Fana, maka bagaimana tufakun dipalingkan kalian? Kok sampai tidak menyembah kepada Allah? Nah, itulah. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Nah, itu. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Tidak mau iman, tidak mau menyembah. Nah, itu kepada Allah. Kadzalika, demikian itu. Kadzalika, demikian itu yufaku dipalingkan. Yufaku dipalingkan. Sapa ladina, orang-orang kanu yang ada mereka bi ayatillah, pada ayat-ayatnya Allah, biayatilah, pada ayat-ayatnya Allah, iku ya jahadun, membantah mereka, iku ya jahadun, membantah mereka. Nah, itu. Nah, demikian juga orang-orang yang sama membantah ayat-ayatnya Allah, demikian juga orang-orang yang sama membantah ayat-ayatnya Allah juga dipalingkan dari keimanan. Nah, itu. Jadi kalau sudah nggak mau menerima, apalagi membantah ayatnya Allah, ya, jadi kalau sudah membantah ayatnya Allah, udah mereka itu dipalingkan dari keimanan, tidak bisa menerima keimanan. Ya, nah, kalau sudah ayatnya Allah itu dia nggak percaya, malah dibantah, ya, yes, mereka akan jauh dari keimanan. Allah iku aladzi dzat, Allah iku aladzi dzat, ja'ala, yang telah menjadikan siapa zat, ja'ala, yang telah menjadikan siapa zat, lakum, bagi kamu sekalian, menjadikan al-ardha, pada bumi, al-ardha, pada bumi, kororon, sebagai tempat tetap, kororon, sebagai tempat tetap, wasama'a, dan menjadikan asama pada langit, asama pada langit, binaan, sebagai atap, sebagai atap. Allah itu zat yang telah menjadikan bumi, Allah itu zat yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tetap kalian, sebagai tempat tetap kalian, tempat hidupmu ya di bumi ini sudah. Jadi Allah itu zat yang telah menjadikan tempat bumi sebagai tempat tetap kalian, sebagai pijakanmu, sebagai rumahmu. Wasama'a, binaan, dan juga Allah itu zat yang telah menjadikan langit sebagai atap, langit sebagai atap. Gitu. Nah, sebagai atap kok masih kehujanan? Nah, karena langitnya lebih tinggi daripada hujannya. Nah, itu. Ya, langitnya lebih tinggi masalahnya. Ya. Wasawwarakum, dan membuat bentuk siapa Allah, kumbara kamu sekalian, dan membuat bentuk atau membuat rupa siapa Allah kumbara kamu sekalian. Fasana, maka memperbaiki siapa Allah, fasana, maka memperbaiki siapa Allah, suarakum, pada bentuk kalian. Dan Allah itu zat yang telah membuat bentuk kalian atau membuat rupa kalian, lalu memperbaikinya pula. Jadi disempurnakan. Jadi yang menjadikan rupa atau bentuk manusia dengan utuh, dengan sempurna, ya Allah itu. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu yang paling atau yang membuat siapa? Yaitu Allah.
warzaqakum, dan memberi rezeki siapa Allah kepada kamu sekalian, dan memberi rezeki siapa Allah kepada kamu sekalian, minat thayyibat, dari yang baik-baik, yang baik maksudnya yang halal. Dan Allah itu zat yang telah memberi rezeki kalian yang baik-baik atau yang halal-halal. Jadi yang memberi rezeki kepada kita itu ya Allah itu. Yang memberi rezeki ya Allah itu. Maka sudah sepantasnya kita memohon, berdoa kepada Allah itu. Orang yang memberi semuanya itu adalah Allah. Termasuk yang paling rezeki itu adalah Allah. Maka ya sudah seharusnya, sepantasnya ya kita memohon ya kepada Allah, Tuhan kita yang menciptakan semuanya itu tadi. Zalikum, demikian itulah Allah Rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Fatabaraka, maka maha barokah sapa Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Demikian itulah Allah Tuhan kalian, maha barokah Allah Tuhan semesta alam. Huwa Allah iku al-hayyu, zat yang maha hidup. La ilaha, tidak ada Tuhan ila kecuali huwa Allah. Jadi Allah itu zat yang maha hidup, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ya Dia, Allah itu. Karena itu fada'uhu, maka menyembahlah kamu sekalian hu, kepada Allah. Karena itu fada'uhu, maka menyembahlah kamu sekalian hu, kepada Allah. Mukhlisina, dengan orang-orang yang memurnikan. Mukhlisina, dengan orang yang memurnikan, lahu bagi Allah, ad-dina, pada agama. Karena itu sembahlah Allah dengan cara memurnikan agamanya. Jadi dalam menyembah kepada Allah, tuntunannya itu harus murni nyembah Allah. Tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Jadi nggak boleh kecampuran dengan syirik-syirik, bid'ah, khurafat, takhayul. Harus murni. Nah, itu karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kul, katakanlah Muhammad, ini sesungguhnya aku. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku Nabi Muhammad. Iku nuhitu, dilarang aku. Nuhitu, dilarang aku Nabi, an abuda, bahwa menyembah aku aladina, pada orang-orang berhala, maksudnya aladina, pada orang, maksudnya berhala, tadauna, yang sama menyembah kamu sekalian orang kafir, tadauna, yang sama menyembah kamu sekalian orang kafir, min dunillah, dari selain Allah, min dunillah, dari selain Allah. Lama jani, ketika telah datang ni padaku Nabi, apa al-bayyinatu, beberapa keterangan, mirobi, dari Tuhanku. Jadi setelah aku kedatangan keterangan dari Allah, setelah aku kedatangan keterangan atau penjelasan dari Allah, sesungguhnya aku dilarang menyembah kepada berhala yang kalian sembah selain Allah. Aku tidak boleh syirik, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah pada selain Allah. Jadi setelah aku kedatangan keterangan dari Allah, setelah aku kedatangan penjelasan dari Allah, aku dilarang untuk menyembah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Aku nggak boleh menyembah, nggak boleh syirik, nggak boleh menyekutukan Allah. Wamirtu, dan diperintah aku Nabi, an uslima, supaya pasrah aku atau berserah diri aku, supaya pasrah aku li rabbil alamin, pada Tuhan semesta alam,
pada Tuhan semesta alam, dan aku diperintah, berarti yang merintah Allah, dan aku diperintah yang merintah Allah supaya Islam atau ya pasrah kepada Tuhan semesta alam. Nah itu. Huwa Allah iku alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan siapa zat kepada kamu sekalian. Allah itu adalah zat, iku alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan siapa zat kepada kamu sekalian, min turabin, asalnya dari tanah. Min turabin maksudnya dari tanah, asalnya dari tanah. Suma kemudian min nutfah, dari sperma. Kalau dari tanah berarti ya Adam. Suma min nutfah, dari sperma berarti anak-anak turunnya. Nah, itu, anak-anak turunnya. Suma kemudian min alakotin, dari segumpal darah. Min alakotin, dari segumpal darah. Jadi setelah sperma dimasukkan ke dalam rahim ibu, nah itulah, atau ya dibuai oleh sel telur ibu, ovum, nah itu berubah menjadi segumpal darah, ya itulah, melalui proses ya, beberapa bulan di dalam kandungan ibu itu. Suma kemudian yukhrijum, mengeluarkan siapa Allah kepada kamu sekalian. Suma kemudian yukhrijum, mengeluarkan siapa Allah kepada kamu sekalian, tiflan, menjadi anak kecil. Menjadi anak kecil. Nah itu, jadi asalnya dari tanah yaitu Adam, terus anak-anak turunnya jadi dari sperma, nah, terus berkembang menjadi segumpal darah, ya itulah, terus menjadi anak kecil, menjadi anak kecil. Nah, itulah proses terciptanya manusia. Suma kemudian litabalugu, supaya sampai kamu sekalian. Suma kemudian litabalugu, supaya sampai kamu sekalian, asyudakum, pada kekuatan kalian. Maksudnya ya pada dewasamu. Nah, itu. Ya, tujuannya supaya kalian sampai usia dewasa. Tujuannya supaya kalian itu sampai usia dewasa. Asalnya yaitu tadi, asalnya air mani atau sperma, akhirnya jadi anak kecil, terus berkembang lagi. Nah itulah, jadi orang dewasa. Suma kemudian litakunu, supaya ada kamu sekalian. Suma kemudian litakunu, supaya ada kamu sekalian, syuyukhon, beberapa orang tua. Syuyukhon, beberapa orang tua. Kemudian kalian menjadi orang tua. Asalnya orang dewasa menjadi orang tua. Nah itulah proses. Nah itulah manusia diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah itu asalnya sperma, jadi segumpal darah, terus jadi anak kecil, orang dewasa, terus jadi orang tua. Wa minkum, dan sebagian dari kamu sekalian, wa minkum, dan sebagian dari kamu sekalian, man, ada orang, yutawafa, yang dibunuh dia, yutawafa, yang dibunuh dia, min qablu, dari sebelum tua, min qablu, dari sebelum tua. Sebagian dari kalian ada yang mati dulu sebelum tua, itu masih usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Nah itu sudah meninggal dunia duluan. Bahkan ada juga yang masih anak-anak meninggal dunia. Gitu. Sebabnya ya macam-macam, bisa karena virus corona juga bisa. Nah, itu sudah qadar. Gitu. Walitabalugu, dan supaya sampai kamu sekalian, walitabalugu, dan supaya sampai kamu sekalian, ajalan, pada ajal atau tempo musamman, yang ditentukan. Dan tujuannya supaya kalian sampai pada ajal kematian yang sudah ditentukan.
ada kalanya masih kecil sudah meninggal dunia duluan. Nah, itu memang sudah ajalnya sampai di situ. Ada yang masih remaja meninggal, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang menunggu sampai tua, nah, itu baru meninggal dunia. Nah, itu ya karena apa? Nah, ajal semua sudah ada ketentuannya masing-masing. Walalakum, dan supaya kamu sekalian kutakilun, berpikir-pikir kalian. Dan tujuannya supaya kalian tuh berpikir-pikir, berangan-angan. Nah itu semua ajal itu Allah yang paling cepat lambatnya kematian seseorang itu sudah ada catatannya, sudah tertulis di kodarnya masing-masing, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, supaya berpikir-pikir. Wa Allah iku alladzi dzat yuhyi, yang menghidupkan siapa zat, wa yumitu, dan mematikan siapa zat. Allah itu adalah zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Nah, itu. Jadi pada dasarnya kehidupan seseorang dan juga kematian seseorang itu sebenarnya Allah yang menentukan, Allah yang paring itu. Nah, itulah. Adapun Allah di dalam mengkodar atau memberi, menentukan itu ya itulah, ada prosesnya secara lahiriah. Nah, itulah. Ada juga yang karena mati keracunan, yaitu memang ya lantara saja. Yang jelas yang mematikan adalah Allah, yang menghidupkan juga Allah. Ya itulah. Ada juga yang mati terbunuh ya karena memang yes, itu lantaran saja dia mati terbunuh. Intinya ya itu Allah yang paring. Allah yang paring. Nah, itu. Faidah qadha, maka ketika menyelesaikan siapa Allah atau menghukumi siapa Allah, maka ketika menghukumi siapa Allah amron pada suatu perkara, ketika Allah menghukumi suatu perkara, fa inna ma yaqulu, maka sesungguhnya berfirman siapa Allah, maka sesungguhnya berfirman siapa Allah lahu pada amron, lahu pada perkara, berkata kun, atau berfirman kun, lafal kun itu jadilah, lalu fayakunu, maka ada apa perkara, fayakunu, maka ada apa perkara. Ketika Allah memutuskan atau menghukumi suatu perkara, kepingin membuat apa saja, maka sesungguhnya Allah hanya berkata kalimat kun, jadilah perkara itu, kun, jadilah perkara itu maksudnya, lalu fayakunu, maka jadi apa perkara itu. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu ya tinggal kun. Nah, itu. Seperti Allah menciptakan langit bumi ya sama, kun, jadilah. Tapi proses beberapa hari. Nah, itu. Jadilah manusia, jeret kun. Nah, proses 9 bulan 10 hari di rahim ibu. Nah, jadi Allah ketika mengendaki apa saya tinggal ngomong kun, udah jadi. Alam tara, apakah belum mengetahui engkau Muhammad, ilaladzina, pada orang-orang, yujadiluna, yang sama membantah mereka, yujadiluna, yang sama membantah mereka, fi ayatillah, di dalam urusan ayat-ayatnya Allah, di dalam urusan ayat-ayatnya Allah. Apakah engkau wahai Muhammad belum tahu pada orang-orang yang membantah ayat-ayatnya Allah? Jadi orang-orang yang membantah ayat-ayatnya Allah, anna, bagaimana yusrafun, dipalingkan mereka, bagaimana mereka dipalingkan dari keimanan, kok tidak mau iman, itu loh. Alladzina, orang-orang, kadzabu, yang mendustakan mereka, alladzina, orang-orang, kadzabu, yang mendustakan mereka, bil kitabi, pada kitab, wabima, dan pada apa-apa, arsalna, yang telah mengutus kami Allah,
arsalna yang telah mengutus kami Allah bihi dengan ma rusulana pada beberapa utusan kami Allah, rusulana pada beberapa utusan kami Allah, iku fasaufa ya'lamun, maka akan mengetahui mereka. Iku fasaufa ya'lamun, maka akan mengetahui mereka. Maksudnya mengetahui akibatnya. Orang-orang yang mendustakan kitab dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, wa bima arsalna bi rusulana, jadi orang-orang yang mendustakan pada kitab dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, itu mereka akan mengetahui sendiri akibatnya. Jadi kelak mereka akan mengetahui sendiri akibatnya. Kalau memang dia mendustakan ayat-ayatnya Allah dan mendustakan apa saja yang dibawa oleh Rasul, nah, nanti dia akan mengetahui sendiri akibatnya. Akibatnya bagaimana? Ya, akibatnya di neraka. Jadi akibatnya orang mendustakan kitab itu ya di neraka itu. Idil aglalu, ketika beberapa belenggu, idil aglalu, ketika beberapa belenggu, iku fi anakim, di dalam beberapa leher mereka, mereka orang yang mendustakan itu, wasalasilu, dan juga beberapa rantai. Jadi ketika belenggu dan beberapa rantai diletakkan di dalam leher mereka, orang-orang kafir atau orang-orang yang mendustakan pada kitab itu. Jadi ketika beberapa belenggu dan rantai diletakkan di dalam leher mereka, mereka orang kafir, yusabuna, dengan ditarik mereka, yusabuna, dengan ditarik mereka, fil hamimi, di dalam air panas, di dalam air panas. Jadi siksa yang berupa air panas. Jadi setelah lehernya itu dibelenggu, dirantai, kemudian mereka diseret atau ditarik ke dalam siksa berupa air panas. Suma, kemudian finari, di dalam api neraka, yusjarun, yusjarun, dinyalakan mereka. Kemudian mereka dibakar atau ya dinyalakan di dalam api neraka. Nah, itu. Jadi setelah ditarik di dalam air panas, lalu dibakar atau ya dinyalakan di dalam api neraka. Jadi akan disiksa seperti itu. Suma, kemudian kila, dikatakan, lahum, pada mereka, mereka orang kafir. Lalu mereka diomongi, isinya, aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah. Aina, di manakah? Aina, di manakah, ma, apa-apa. Apa-apa berhala maksudnya. Kuntum, yang telah ada kamu sekalian. Kuntum, yang telah ada kamu sekalian orang kafir. Iku tusyrikuna, menyekutukan kamu sekalian. Tusyrikuna, menyekutukan kamu sekalian, min dunillah, dari selain Allah. Jadi lalu orang kafir diomongi, isinya, aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah. Di mana berhala-berhala yang dulu kalian sekutukan, yang kalian sembah-sembah selain Allah itu, atau yang kalian sekutukan. Jadi berhala yang waktu di dunia dulu kalian sembah-sembah itu loh, atau yang kalian sekutukan selain Allah, sekarang di mana mereka itu? Nah itu, kok nggak kelihatan, kok nggak tampak, padahal ketika di dunia, nah itu, kamu sanjung-sanjung, kamu puja-puja, bahkan kalian harapkan, nah itu syafaatnya. Nah sekarang di mana orangnya? Itu. Di mana berhala-berhala itu? Kalau menjawab, mereka orang kafir. Dulu hilang mereka. Mereka ma kuntum tusyrikuna min dunillah.
Dulu hilang mereka mama berhala maksudnya. Ana dari kami. Ana dari kami. Terus orang kafir menjawab, dulu ana. Berhala-berhala itu sekarang hilang dari kami. Jadi mereka berhala-berhala itu gak ada di sini, sekarang hilang. Bahkan lam nakun tidak ada kami orang kafir. Bahkan lam nakun tidak ada kami orang kafir. Nada'u menyembah kami orang kafir min qablu dari sebelumnya. Sebelum di akhirat ini maksudnya ya waktu di dunia. Min qablu dari sebelumnya, maksudnya sebelum di akhirat berarti waktu di dunia. Nah, itu. Syai'an pada sesuatu pun. Syai'an pada sesuatu pun. Bahkan waktu di dunia sebelum ini berarti, bahkan waktu di dunia dulu atau sebelum ini kami tidak menyembah apapun. Jadi kami nggak menyembah pada berhala-berhala itu. Berarti orang-orang kafir itu mengingkari, nggak mengakui kalau waktu di dunia dulu mereka menyembah kepada berhala. Jadi mereka mengingkari. Jadi bahkan waktu di dunia dulu kami nggak menyembah apapun. Jadi kami juga nggak menyembah berhala-berhala itu. Berarti kan dia mengingkari itu. Kadzalika demikian itu yudillu menyesatkan sapa Allah. Yudillu menyesatkan sapa Allah al-kafirina pada orang-orang kafir. Demikian itulah Allah menyesatkan terhadap orang-orang kafir. Itu di dunia padahal jelas menyembah pada berhala, tapi setelah di akhirat, di saat orang-orang kafir membutuhkan pertolongan dari berhala-berhala itu sesuai dengan harapannya, justru malah berhala-berhala itu tidak tampak, menghilang. Nah itu akhirnya orang kafir itu mengingkarinya, malah mengakui mereka itu tidak menyembah pada berhala-berhala itu. Ya demikian itulah Allah menyesatkan terhadap orang-orang kafir. Nah, perasaannya itu berhala itu sangat amat diharapkan syafaatnya. Bahkan waktu di dunia itu untuk melupakan, untuk menjauhi susah. Karena diharapkan nanti syafaatnya ketika di akhirat. Kenyataannya setelah di akhirat berhala-berhala itu malah hilang, tidak bertanggung jawab. Akhirnya mereka malah dusta, malah mengingkari. Zalikum demikian itu siksa. Zalikum demikian itu siksa. Iku bima sebab apa-apa. Iku bima sebab apa-apa. Kuntum yang telah ada kamu sekalian. Kuntum yang telah ada kamu sekalian. Kutafrahuna bergembira kalian. Tafrahuna bergembira kalian. Maksudnya ya gembira lacut, durhaka. Jadi gembira dengan lacut atau durhaka fil ardi di dalam bumi, biwari haki dengan tanpa hak. Biwari haki dengan tanpa hak atau dengan tanpa kebenaran. Wabima dan sebab apa-apa kuntum yang telah ada kamu sekalian. Wabima dan sebab apa-apa kuntum yang telah ada kamu sekalian orang kafir, ikut tamrohun sombong kalian, tamrohun sombong kalian. Nah itu, jadi demikian itu siksa itu sebab gembiramu atau senang-senangmu dengan durhaka ketika di dunia tanpa hak. Jadi demikian itu siksa itu sebab gembiramu atau ya gembira atau ya senang-senangmu dengan durhaka tanpa hak ketika di dunia. Wabima kuntum tamrohun, dan siksa itu sebab sebab sombongmu, sebab takaburmu.
Jadi waktu di dunia kamu sombong, waktu di dunia dulu kamu ya bergembira, senang-senang dengan durhaka, sampai lupa kewajiban-kewajiban. Nah, itu akhirnya kalian sekarang mendapatkan siksa dari Allah. Udkhulu, masuklah kamu sekalian orang kafir. Udkhulu, masuklah kamu sekalian orang kafir abwaaba jahannam, pada beberapa pintu neraka jahanam. Abwaaba jahannam, pada beberapa pintu neraka jahanam, khalidina, dengan orang-orang yang kekal fiha, di dalam jahanam, kekal abadi, selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Sekarang kalian masuklah ke dalam neraka. Jadi sekarang kalian masuklah ke dalam neraka selama-lamanya, atau kekal abadi. Nah, itu. Jadi lalu orang-orang kafir diperintahkan supaya masuk ke dalam neraka. Fabi samaswal mutakabbirin, maka sejelek-jeleknya tempatnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, yaitu neraka. Dan neraka itu adalah sejelek-jeleknya tempatnya orang-orang yang sombong. Jadi tempatnya orang yang sombong ya yang pantas ya di neraka itu. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Muhammad. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Muhammad. Inna wa'dallahi, sesungguhnya janjinya Allah itu hakon, hak. Karena itu sabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janjinya Allah itu hak. Maksudnya apa? Yes, biarkan kelakuannya orang-orang kafir itu, kamu tetap sabar, toh nanti janjinya Allah ya akan jadi kenyataan. Janjinya Allah itu hak, akan jadi kenyataan. Gak usah kamu perhatikan wahai Muhammad, gak usah kamu urus, sabar saja. Makanya fasbir inna wa'dallahi haqqun ini mansukh, nasenya saif. Fa'iman nuriyanaka, maka seandainya memperlihatkan sungguh kami Allah kepada engkau Muhammad, maka seandainya memperlihatkan sungguh kami Allah kepada engkau Muhammad, memperlihatkan badalladzi, pada sebagiannya yang, badalladzi, pada sebagiannya yang, yaitu sebagian siksa, naiduhum, yang telah menjanjikan kami Allah pada mereka, yang telah menjanjikan kami Allah pada mereka. Maksudnya itu ya orang kafir kami siksa, engkau Muhammad masih hidup. Itu. Berhubung masih hidup kan Nabi Muhammad bisa melihat. Jadi seandainya kami Allah memperlihatkan sebagian siksa yang telah kami janjikan pada mereka, adalah kepada engkau wahai Muhammad, maksudnya orang kafir kami siksa kamu masih hidup, atau natawaffayanaka, telah mematikan sungguh kami Allah kepada engkau Muhammad, natawaffayanaka, atau telah mematikan kami Allah kepada engkau Muhammad. Maksudnya itu, atau orang kafir kami siksa, kamu sudah mati, berarti kan sudah gak ngerti. Fa'ilaina, maka kepada kami Allah, fa'ilaina, maka kepada kami Allah, yurja'un, akan dikembalikan mereka. Itulah. Maka pol-polnya pol, mereka akan dikembalikan kepada kami. Maka pol-polnya pol, mereka akan dikembalikan kepada kami Allah. Kembali kepada Allah maksudnya apa? Ya tetap kami siksa, tetap disiksa. Itulah. Jadi bukan berarti kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, terus orang-orang kafir karena kekafirannya lalu tidak disiksa oleh Allah, bukan seperti itu. Tetap disiksa. Jadi bukan berarti setelah Nabi Muhammad wafat akhirnya orang kafir bebas seenaknya,
berhubung Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, akhirnya mereka bebas tanpa siksa. Bukan seperti itu, tetap disiksa oleh Allah. Pol-polnya pol nanti dikembalikan kepada Allah, ya, akan disiksa di akhirat sana, ya, itu. Jadi seandainya kami Allah memperlihatkan kepada kamu Muhammad sebagian siksa yang telah kami janjikan kepada mereka, maksudnya mereka itu kami siksa, engkau Muhammad masih hidup, au natafainaka, atau ya, kami mematikan engkau, ya, terus mereka kami siksa atau kami menyiksa mereka, engkau sudah meninggal, maka tetap disiksa oleh fa'ilaina yurja'un. Jadi tetap oleh Allah akan disiksa. Jadi bukan berarti setelah Nabi Muhammad meninggal terus lolos tanpa siksaan, tanpa ancaman, enggak, tetap disiksa. Walau kita arsalna, dan saya sungguh mengutus kami Allah, dan saya sungguh mengutus kami Allah rusulan pada beberapa rasul, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Nah, itu. Jadi sungguh kami Allah telah mengutus banyak rasul, sebelum engkau Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah banyak rasul yang diutus oleh Allah. Minhum, sebagian dari mereka rasul, man, ada orang Nabi maksudnya, rasul, qasasna, yang telah menceritakan kami Allah, alaika, kepada engkau Muhammad. Sebagian dari rasul-rasul itu ada rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau, yaitu lewat Al-Quran, yaitu. Jadi dari banyak rasul itu ada yang telah diceritakan oleh Allah kepada Nabi. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, mereka rasul, man, ada orang, lam naqsus, yang belum menceritakan kami Allah, atau yang tidak menceritakan kami Allah, alaika, terhadap engkau Muhammad. Sebagian dari rasul-rasul itu ada rasul yang tidak aku ceritakan kepada engkau Muhammad, atau belum kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Nah, itu bahkan yang belum diceritakan itu ya banyak sekali. Nah, itu. Jadi yang belum diceritakan itu banyak sekali. Dalam riwayat itu kan ada Nabi telah mengutus itu 8.000 Nabi atau Rasul. 8.000 Nabi atau Rasul. Nah, dari 8.000 itu yang 4.000 diutus oleh Allah untuk ngeramut orang Bani Israel. Jadi separuh dari Nabi yang diutus oleh Allah itu untuk khusus ngeramut orang Bani Israel. Nah, itu. Nah, adapun yang 4.000 lagi ya disebar pada kaum-kaum yang lain. Nah, itu. Nah, sedangkan yang diceritakan Allah kepada Nabi lewat wahyu Al-Quran kan cuma berada itu 25 Nabi. 25 Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran itu. Nah, berarti kan masih banyak lagi yang belum diceritakan. Masih banyak lagi Nabi-Nabi yang belum diceritakan oleh Allah kepada Nabi. Wa makana, dan tidak ada ikuli rasulin bagi rasul. Wa makana, dan tidak ada ikuli rasulin bagi rasul apa ayat dia apabila mendatangkan siapa rasul, apa ayat dia apabila mendatangkan siapa rasul atau yang menyampaikan siapa rasul biayatin pada sebuah ayat, ila kecuali biidznillah, dengan izinnya Allah. Dan tidak pantas bagi Rasul, dan gak pantas bagi Rasul menyampaikan sebuah ayat, kecuali ya dengan izin dari Allah. Jadi Rasul menyampaikan ayat itu ya karena sudah dapat izin dari Allah. Jadi nggak pantas Rasul itu menyampaikan ayat terus tanpa izin, tiba-tiba langsung menyampaikan ayat padahal belum diberi wahyu oleh Allah, nggak bisa, nggak pantas. Nah, itulah berarti ayat yang disampaikan
oleh Rasul itu ya memang sudah diberi izin oleh Allah. Faidza jaa, maka ketika telah datang apa amrullah, perkaranya Allah, siksa Allah atau ya ancaman Allah. Faidza jaa, maka ketika telah datang apa amrullah, perkaranya Allah atau ya siksanya Allah atau ancamannya Allah, kudia maka dihukumi, bil haqi dengan hak. Kudia maka dihukumi bil haqi dengan hak. Nah, itu. Jadi ketika perkaranya Allah telah datang atau siksanya Allah telah datang, maka semua akan dihukumi dengan semestinya. Maka semuanya itu akan dihukumi dengan semestinya atau dengan sebenarnya. Nah, kalau sudah diputusi atau dihukumi Allah dengan sebenarnya, wa khosiro, dan rugi, hunalika, di sana yaitu di tempat turunnya siksa. Hunalika, di sana maksudnya di tempat turunnya siksa, sopo al mubtilun, orang-orang yang batal. Nah, itu. Dan kalau sudah siksa Allah turun, maka di tempat turunnya siksa itulah orang-orang yang batal sama rugi. Orang yang batal sama rugi. Jadi kalau sudah siksa Allah datang, udah akan rugi. Allahu Allah iku aladzi zat, ja'ala, yang telah menjadikan siapa zat, lakum, bagi kamu sekalian, al-an'ama, pada hewan ternak. Al-an'ama, pada hewan ternak, litarkabu, supaya naik kamu sekalian, litarkabu, supaya naik kamu sekalian, minha, dari an'am, hewan ternak itu. Allah itu zat yang telah menjadikan hewan ternak bagi kamu sekalian. Tujuannya ya supaya kalian bisa menaiki, nah itulah, dari sebagian hewan ternak itu. Nah, itu sebagian hewan ternak itu diciptakan oleh Allah, yang memang tujuannya untuk dinaiki. Wa minha, dan sebagian dari hewan ternak, takuluna, makan kalian. Nah itulah dagingnya. Dari sebagian dari hewan ternak itu ya bisa kalian makan dagingnya. Walakum, dan bagi kamu sekalian, via, di dalam an'am, via, di dalam hewan ternak, manafiu, beberapa kemanfaatan. Nah, itu di dalam hewan ternak pula ada banyak kemanfaatan bagi kalian. Nah itu, jadi dalam hewan ternak itu masih banyak kemanfaatan yang lain. Walitabalugu, dan supaya sampai kamu sekalian, walitabalugu, dan supaya sampai kamu sekalian, alaiha, atas an'am, alaiha, atas hewan ternak itu, sampai hajatan, pada keperluan, pada hajat, fi sudurikum, di dalam hati kalian. Nah itu loh, keperluan yang ada dalam hatimu. Nah itu loh, dan atas hewan ternak itu tujuannya supaya kalian bisa menyampaikan atau mendatangkan keperluan yang ada di dalam hatimu. Nah itu loh. Jadi kalau kalian punya keperluan apa saja, mau kemana lah, dengan hewan ternak itu, nah itu loh, kamu bisa mengeksplorasi. Nah itu. Walaiha, dan atas an'am, dan atas hewan ternak, walal fulki, dan di atas perahu, tuhmalun, dimuat kamu sekalian. Nah itu, dan juga di atas hewan ternak itu pula, dan juga di atas perahu, kalian bisa dimuat. Mau kemana-mana, nah, dengan perahu atau dengan hewan ternak, itu bisa dimanfaatkan. Berarti sebagai alat transportasi. Wa yurikum, dan memperlihatkan siapa Allah kepada kamu sekalian, dan memperlihatkan siapa Allah kepada kamu sekalian, ayati, pada ayat-ayatnya Allah. Dan Allah memperlihatkan ayat-ayatnya atau ya tanda kekuasaannya kepada kalian. Dan banyak ayat-ayat Allah atau tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan pada kalian. Fa'ayya ayatillah, maka manakah ayat-ayatnya Allah? Maka manakah ayat-ayatnya Allah, tungkiruna, yang mengingkari kamu sekalian? Tanda tanya. Lalu dari ayat-ayatnya Allah itu, mana ayat Allah yang kalian ingkari? Kok kelihatannya nggak cocok? Kok kelihatannya nggak sesuai? Mana ayatnya Allah yang sekiranya kalian ingkari itu? Nggak ada. Semua itu adalah tanda kekuasaan Allah itu.
Jadi itu adalah ayat-ayat Allah, tanda kekuasaannya Allah itu. Afalam yasiru, apakah maka tidak berjalan mereka? Apakah maka tidak berjalan mereka fil ardi, di dalam bumi? Ya, pergi kemanalah, atau tamasya kemanalah. Lalu fa'ingduru, maka melihat dia. Ya, fa'ingduru, maka melihat mereka. Maka melihat mereka, kaifa, bagaimana, karena ada. Fakaifa, bagaimana, karena ada. Opo akibatul ladzina, akibatnya orang-orang mingkobelim, dari sebelum mereka. Mereka orang kafir Mekah itu. Berarti orang-orang kafir zaman dulu. Jadi apakah orang kafir Mekah tidak berjalan-jalan di bumi? Atau tamasya di bumi, lalu melihat atau ya berenung, itu kaifa kan akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibatnya orang-orang kafir zaman dulu sebelum mereka itu. Nah itu. Jadi apakah orang kafir Mekah enggak berjalan-jalan di muka bumi lalu berenung, berpikir bagaimana akibatnya orang-orang kafir zaman dulu itu? Yaitu kanu ada mereka orang kafir zaman dulu, iku aksara, lebih banyak, minhum, dari mereka kafir Mekah, wasyadda, dan lebih sangat kekuatannya, wasaron, dan meramutnya, fil ardi, di dalam bumi, dalam bumi. Jadi orang kafir zaman dulu itu itu lebih kuat dan lebih pandai meramut bumi dibandingkan orang-orang kafir Mekah. Jadi dalam meramut bumi itu orang kafir Mekah nggak ada apa-apanya. Orang kafir zaman dulu itu lebih pandai, lebih kuat dibandingkan orang kafir Mekah. Tapi fama agna, maka tidak bisa menolak anhum, dari mereka orang kafir zaman dulu, apa-apa kanu yang ada mereka orang kafir zaman dulu, apa-apa kanu yang ada mereka orang kafir zaman dulu, yaksibun, mengerjakan mereka. Tapi hasil usaha mereka, hasil upaya mereka tidak bisa menolak sedikit pun siksa dari Allah. Jadi tapi hasil usaha mereka atau hasil kerja mereka, meskipun mereka itu lebih kuat, lebih pandai dalam ngatur bumi, ngeramut bumi, tapi ya nggak bisa menolak sedikit pun siksa dari Allah. Falamma ja'atuhum, maka ketika telah datang pada mereka orang kafir, sapa rusuluhum, beberapa utusan mereka. Jadi falamma ja'atuhum, maka ketika telah datang pada mereka sapa rusuluhum, beberapa utusan mereka, bil bayyinati, dengan membawa beberapa keterangan, termasuk membawa mukjizat. Farihu, maka bersenang-senang mereka. Jadi farihu itu bersenang-senang dengan durhaka, bersenang-senang lacut mereka, bima, dengan apa-apa, indahum, di sisi mereka, yaitu minal ilmi, dari ilmu. Jadi ketika mereka atau orang kafir kedatangan para rasul dengan membawa keterangan, jadi ketika mereka atau orang kafir kedatangan para rasul dengan membawa keterangan, termasuk bawa mukjizat, maka mereka itu merasa senang, tapi senang durhaka dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi mereka itu malah merasa pol sendiri dengan ilmu yang mereka kuasai, dengan ilmu yang mereka miliki itu. Jadi keterangan yang dibawa oleh Rasul dianggap nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu mereka itu. Jadi keterangan yang dibawa oleh Rasul atau ya mukjizat yang dibawa Rasul itu dianggap nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang mereka kuasai itu. Akhirnya wahako, dan turun bihim pada mereka, mereka orang kafir, apa siksa, maksudnya kanu yang telah ada mereka bi, dengan ma iku yastahziun, sama menghina mereka. Akhirnya
Nah, kalau mereka keturunan atau ya terkena siksa yang telah mereka hina-hina itu. Di dunia mereka menghina adanya siksa, bahkan malah menantang-nantang siksa. Apa siksa itu? Itu siksanya Allah nggak ada apa-apanya. Nah, akhirnya mereka kedatangan siksa yang mereka hina-hina. Falamma ra'au, maka ketika melihat mereka ba'sana pada siksa kami. Falamma ra'au, maka ketika melihat mereka orang kafir ba'sana pada siksa kami, qalu, maka berkata mereka orang kafir, amanna billah wahdah. Amanna iman kami, amanah iman kami atau percaya kami billahi kepada Allah, wahdahu dengan esanya Allah, bahwa Allah itu maha esa, maha satu. Nah, itu. Jadi ketika mereka melihat siksaku, maka mereka langsung menyatakan iman. Maka mereka langsung menyatakan iman. Amanna billah wahdah. Kami iman kepada Allah dengan esa atau maha satu, maha esa. Wa kafarna, dan mengkufuri kami orang-orang kafir itu, bima dengan apa-apa, berhala maksudnya, bima dengan apa-apa maksudnya berhala, kuna yang telah ada kami, kami orang kafir, bi dengan ma berhala, iku musyrikin, orang-orang yang menyekutukan, iku musyrikin, orang yang menyekutukan, dan kami mengkufuri pada berhala-berhala yang telah kami sekutukan, yaitu yang kami sekutukan ya kami samakan dengan Allah itu. Nah, itu. Jadi ketika mereka melihat siksa, langsung menyatakan iman dan juga langsung mengkufuri berhala yang selama ini mereka sekutukan itu. Ini adalah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dah, sekarang aku enggak percaya atau kufur terhadap berhala-berhala itu. Nah, itu. Tapi falam yaku, maka tidak ada iku yang fa'uhum, bermanfaat pada mereka orang kafir, apa imanuhum, keimanan mereka, lamma ra'au, ketika melihat mereka orang kafir, basana pada siksa kami Allah. Nah, itulah. Tapi keimanan mereka atau pernyataan iman mereka atau keimanan mereka ketika mereka melihat siksa sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Nah, itu percuma sudah. Nah, itu. Ketika mereka melihat siksa baru menyatakan iman, itu sudah nggak bermanfaat, percuma sudah. Gitu. Jadi pernyataan imannya itu ketika melihat siksa itu sudah nggak ada gunanya. Gitu. Sunnatullah allati qad khalat fi ibadih. Sunnatullah, tindakannya Allah. Sunahnya Allah, maksudnya tindakannya Allah, allati yang qad khalat, sungguh telah lewat apa sunnah. Qad khalat, sungguh telah lewat apa sunnah atau tindakan itu fi ibadi, di dalam beberapa hambanya Allah. Nah, itu adalah tindakannya Allah atau sunnahnya Allah, tindakannya Allah, nah, itulah yang telah lewat atau yang telah terjadi di kalangan hamba-hambanya yang lewat atau yang telah dulu. Nah, itu. Jadi hambanya Allah zaman dulu ya sama. Ya, ketika siksa Allah sudah datang baru menyatakan iman, udah percuma. Nah, itu nggak akan diterima oleh Allah, sudah percuma itu. Nah, tindakannya Allah itu sama. Nah, itulah sebagaimana yang dilakukan Allah terhadap orang kafir zaman sekarang waktu ayat ini turunkan, begitu juga nah, itu terhadap siksa yang diturunkan terhadap orang-orang kafir zaman dulu, sama saja sudah. Lah kalau sudah seperti itu, wa khosiro, dan rugi hunalika di sana yaitu di saat turunnya siksa baru iman, sopal kafiruna, orang-orang kafir. Nah kalau sudah seperti itu, rugilah orang-orang kafir ketika iman pada saat datangnya siksa. Sudah percuma sudah orang kafir itu menyatakan iman ketika sudah deadline. Nah,
sudah nggak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan pada kita, umur panjang, diberi sehat, waras, nah itu kita tetap usaha, nah itulah bersyukur, kita tetap berusaha itu beribadah yang benar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayat mutasabbihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Seperti di surat Al-Imran ayat 7. Tanzilun, Al-Quran itu tanzilun, turun. Tanzilun, turun minar rahman, dari Allah zat yang maha rahman, maha pengasih, ar-rahim, lagi maha penyayang. Jadi Al-Quran turun dari Allah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kitabun, Al-Quran itu kitabun, kitab. Fusilat, yang diterangkan atau dijelaskan, diterangkan. Opayatu, ayat-ayatnya kitab, ayat-ayatnya Al-Quran. Qur'anan, dengan bacaan Arabian, bahasa Arab. Qur'anan dengan bacaan Arabian, bahasa Arab. Liqaumin, bagi kaum, ya'lamun, yang mengerti mereka. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan atau yang ayat-ayatnya diterangkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi kaum yang mengerti. Liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengerti. Nah, itu. Basyiron, yang memberi kabar gembira, wa nadhiron, dan memberi kabar penakut. Memberi kabar gembira yaitu adanya surga bagi orang iman, wa nadhiron, dan memberi kabar penakut yaitu adanya neraka atau ya adanya siksa bagi orang yang kafir, bagi orang yang mengkufuri Al-Quran. Farodo, maka berpaling sapa aktsaruhum, kebanyakan mereka. Fahum, maka mereka ikula yasma'un, tidak mendengarkan mereka. Tapi kebanyakan orang-orang itu atau kebanyakan mereka itu berpaling dari Al-Quran itu. Nah, itu. Dan mereka itu tidak sama mendengarkan. Ya mendengarkan tapi tidak sampai di dalam hati, tidak sampai memahami. Wa qalu, dan berkata mereka orang kafir, yaitu kepada Nabi Muhammad. Wa qalu, dan berkata mereka orang kafir, ngomongnya ini kepada Nabi Muhammad, bahwa kulubuna fi akinatin, bahwa kulubuna, beberapa hati kami, kulubuna, beberapa hati kami, iku fi akinatin, di dalam tutup, iku fi akinatin, dalam tutup, mimma, dari apa-apa, tada'una, yang mengajak engkau wahai Muhammad, yang mengajak engkau wahai Muhammad, nah kepada kami, ilahi, padama, ilahi padama. Jadi orang kafir ngomong bahwa hati kami itu tertutup dari ajaanmu wahai Muhammad. Nah, itu. Jadi aku nggak bisa menerima ajaanmu, hatiku ada tutupnya. Wa fi adzanina, dan di dalam beberapa telinga kami, dan di dalam beberapa telinga kami, waqarun, ada sumbatnya. Waqarun, ada sumbatnya. Nah, itu. Dan di dalam telinga aku itu ada sumbatnya, maksudnya nggak bisa mendengar ajaanmu. Padahal yang mendengar suaranya, tapi nggak bisa sampai dalam hati. Gitu. Makanya istilahnya hati, apa itu, telinga itu ada sumbatnya, nggak bisa mendengar ajaanmu. Wa mim bainina, dan di antara kami, wa bainika, dan di antara engkau, wa bainika, dan di antara engkau, hijabun, ada tabir atau ada hijab, ada penghalang. Nah, itu. Dan di antara kita itu ada tabir, ada sekat sudah. Nah, itu. Nggak bisa kumpul, ada penutup, ada hijab. Karena itu fa'mal, maka beramalah engkau wahai Muhammad, inna, sesungguhnya kami kuamilun, orang-orang yang beramal. Karena itu ya kita saling beramal sesuai pemahaman kita masing-masing. Fa'mal inan amilun, silakan kamu beramal. Berarti nggak usah ajak-ajak pada kami juga beramal sendiri. Jadi kamu silakan beramal sendiri, kami juga beramal sendiri. Udah, nggak usah ajak-ajak. Itu ucapannya orang-orang kafir. Saking kufurnya, nggak bisa memahami, nggak bisa ikut ajaannya Nabi Muhammad. Kul, katakanlah Muhammad, inamana, sesungguhnya kami,
Inamana sungguhnya kami iku basyarun manusia, mislukum semisal kamu sekalian. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Jadi inamana basyarun mislukum. Aku ini adalah manusia biasa. Nah itulah semisal kalian atau seperti kalian. Nah itu. Lah bedanya yuha diwahyukan ilayya kepadaku Nabi Muhammad apa annama ilahukum sesungguhnya Tuhan kalian apa annama ilahukum sesungguhnya Tuhan kamu sekalian iku ilahun Tuhan wahidun yang satu tapi bedanya aku telah diberi wahyu oleh Allah bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak Tuhan kok banyak seperti itu, enggak. Jadi memang aku ini manusia biasa, tapi bedanya itu aku dapat wahyu. Aku seorang nabi, aku seorang rasul. Gitu. Jadi diberi wahyu kan berarti sebagai nabi, sebagai rasul. Gitu. Jadi bedanya aku adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberi wahyu bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, tidak Tuhan banyak gitu. Karena itu fastaqimu maka menetapilah kamu sekalian ilahi pada Tuhan yang satu. Fastaqimu maka menetapilah kalian ilahi pada Tuhan yang satu. Wastaghfiru dan mintalah ampun kamu sekalian hu pada Tuhan yang satu. Karena itu tetapilah Allah atau Tuhan yang satu itu dan mintalah ampun kepada Allah, kepada Tuhan yang satu itu. Nah itulah wahyu yang diberikan kepada aku. Itu loh, tetapilah menyembah Tuhan yang satu dan minta ampun kepada Allah, Tuhan yang satu itu. Wawailun dan rakawil ikulil musyrikin bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang musyrik, yaitu alladzina orang-orang layutuna yang tidak mau mendatangkan mereka, yang tidak mau mendatangkan atau menyerahkan mereka az-zakata pada zakat. Wahum dan mereka bil akhirati dengan akhirat, hum mereka iku kafirun orang yang kufur. Jadi yang dimaksud orang musyrik adalah orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakat. Orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakat dan mereka itu kufur terhadap akhirat. Dan mereka itu kufur atau tidak percaya terhadap akhirat. Nggak percaya terhadap akhirat, nggak percaya terhadap hari kebangkitan. Yaumul hisab juga nggak percaya. Itulah orang yang musyrik atau orang yang kufur. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka wamilu dan beramal mereka as-solihati pada beberapa kebaikan wamilu dan beramal mereka as-solihati pada beberapa kebaikan iku lahum bagi mereka ajrun pahala wairu mamnun yang tidak diputus. Nah itu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih itu akan mendapatkan pahala yang tidak pernah diputus, pahala yang terus mengalir, pahala yang terus ada, nggak akan diputus sama sekali. Itulah orang iman, orang iman itu. Kul kata Muhammad, ainakum apakah sesungguhnya kamu sekalian, ikulatak furuna niscaya mengkufuri kamu sekalian. Latak furuna niscaya mengkufuri kamu biladzi pada zat maksudnya Allah khalaqo yang telah menciptakan siapa Allah atau siapa zat al-ardo pada bumi fi yaumaini di dalam 2 hari yaitu Minggu dan Senin, Isnain, Minggu dan Senin. Jadi katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, isinya apakah kalian itu mengkufuri kepada Allah yang telah menciptakan bumi selama 2 hari, yaitu Minggu dan Senin. Jadi apakah kalian itu tidak percaya atau mengkufuri kepada Allah yang telah menciptakan bumi selama 2 hari, Minggu dan Senin. Watajaluna dan sama menjadikan kamu sekalian, orang kafir, lahu bagi Allah, andadan pada beberapa bandingan. Nah itulah. Dan kalian menjadikan bandingan kepada Allah. Itulah.
Allah dibandingkan patung-patungnya atau berhala-berhalanya itu. Zalika demikian itu, yang membuat itu iku Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi yang membuat semuanya itu, termasuk yang membuat bumi itu adalah Allah. Itu semua adalah Allah yang menjadikan, yaitu Tuhan semesta alam. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah via di dalam bumi. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah via di dalam bumi, rawasya pada beberapa gunung. Rawasya pada beberapa gunung, min fauqiyah dari atasnya bumi. Min fauqiyah dari atasnya bumi. Dan Allah telah menjadikan beberapa gunung di atasnya bumi. Dan Allah telah menjadikan beberapa gunung di atasnya bumi. Wa barokah dan memberi barokah siapa Allah via di dalam bumi. Jadi setelah bumi diciptakan, Allah juga memberi barokah di dalam bumi itu. Bukti barokah ya termasuk ada banyak tumbuh-tumbuhan, banyak air. Nah itu semuanya kan bisa dimanfaatkan, berarti kan barokah, banyak kebaikannya. Belum lagi di bumi ini dibuat apa? Banyak jalan-jalan. Itu termasuk barokahnya bumi itu. Itu termasuk barokahnya bumi. Wa qaddaro dan mengira-ngira siapa Allah. Wa qaddaro dan mengira-ngira siapa Allah via di dalam bumi, aqwata pada kekuatannya bumi. Aqwata pada kekuatannya bumi. Maksudnya ya membuat bumi saisinya sekalian. Membuat bumi saisinya sekalian. Fi arba'ati ayam di dalam 4 hari. Fi arba'ati ayam di dalam 4 hari. Nah itu loh, maksudnya itu ya Allah membuat bumi isinya itu selama 4 hari. Sawaan sama lisailin bagi orang-orang yang bertanya. Sawaan sama lisailin bagi orang-orang yang bertanya. Maksudnya apa? Apabila ada orang yang bertanya tentang Allah membuat langit, nah itu loh, Allah membuat bumi saisinya. Allah membuat bumi saisinya itu, nah itulah jawabannya ya sama, yaitu selama 4 hari. Selama 4 hari. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang Allah membuat bumi saisinya itu selama apa itu, jawabannya ya selama 4 hari itu. Sama jawabannya. Sumat temuli, semua kemudian istawa tetap siapa Allah ilah sama pada langit. Jadi setelah Allah menciptakan bumi saisinya itu, kemudian Allah bertempat di langit sana. Waya dan langit asalnya maksudnya ikut dukhonun, asap. Jadi asalnya itu langit berupa asap. Waya dukhonun berupa asap. Lalu fakola maka berfirman siapa Allah lah pada langit, walil ardi dan pada bumi. Allah berfirman pada langit dan bumi, Itiyah datanglah kalian berdua, bumi dan langit. Itiyah datanglah kalian berdua. Kalian berdua bumi dan langit, tau'an karena taat atau ya dengan keadaan taat. Karena taat atau keadaan taat, atau karhan dengan keadaan terpaksa. Atau ya karena terpaksa. Silahkan. Nah, lalu Allah berfirman pada langit dan bumi, langit dan bumi, nah itulah, datanglah kalian karena taat atau karena terpaksa. Silahkan, pokoknya datanglah, entah itu karena taat atau karena terpaksa. Lalu kolata maka berkata keduanya atau menjawab keduanya bumi dan langit, Ataina datang kami to'iin, keadaan orang-orang yang taat. Padahal lalu dipersilahkan, pokoknya datang, entah itu keadaan taat atau terpaksa. Tapi jawaban langit atau jawaban apa itu, langit dan bumi itu, nah itu siap datang keadaan taat. Siap datang keadaan taat. Meskipun umpam terpaksa ya boleh, tapi ternyata nah itulah, langit dan bumi menjawab akan datang dengan taat.
taat, bukan karena terpaksa. Jazakumullah khairan. Insyaallah demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit penyampaian ini Allah memberikan tambahan kelancaran, tambahan manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.